Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Faldian, NIM A11 2022 14572. Di sini saya akan melakukan presentasi responsi bimbingan karir data science, di mana dataset yang saya gunakan yakni PIMA Indian Diabetes. Pada tahap awal, saya mengimpor beberapa library yang digunakan dalam proses analisis dan pemodelan data. Ada NumPy dan Pandas digunakan untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk pre-processing dan pemodelan. Selain itu, saya juga menggunakan Smod, di mana Smod ini digunakan untuk menangani ketidakseimbangan data, karena dataset ini termasuk dataset yang imbalance atau tidak seimbang. Oke, kita lanjut. Di sini saya melakukan pembacaan dataset di mana df sama dengan pd.read_csv karena datasetnya bertipe file csv, di mana df.head digunakan untuk menampilkan 5 baris dari dataset. Di df.shape bisa kita lihat dataset ini memiliki 768 baris dan 9 kolom, di mana terdiri dari 8 fitur numerik dan 1 variabel target. Apa sih variabel targetnya? Variabel targetnya di sini yaitu outcome, di mana variabel outcome ini bersifat biner, di mana nilai 0 menunjukkan pasien tidak diabetes dan nilai 1 menunjukkan pasien diabetes. Seluruh fitur pada dataset ini itu bersifat numerik, sehingga kita tidak memerlukan yang namanya encoding data kategorikan. Dilihat dari df.info, di sini berdasarkan informasi dataset, kita tidak menemukan missing value secara eksplisit karena seluruh kolom memiliki data non-null. Namun, dari df.describe, di sini kita lihat dari statistik deskriptifnya terlihat adanya nilai 0 pada beberapa fitur, yakni glukos atau glukosa, blood pressure, dan insulin, yang dimana ini secara medis tidak realistis. Nilai 0 pada fitur-fitur ini tuh bisa kita anggap sebagai missing value terselubung. Di sini kita melakukan analisis missing value dan outlier, di mana perhitungan jumlah nilai 0 menunjukkan bahwa fitur insulin, skin thickness, dan juga blood pressure ini memiliki jumlah nilai 0 yang cukup besar ya, di mana blood pressure ini ada 35, skin thickness ini ada 227, dan insulin ada 374. Di sini saya juga memvisualisasi box plot ya, ada box plot glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan age. Nah, berdasarkan visualisasi box plot ini terlihat bahwa emang beberapa fitur itu memiliki banyak outlier, contohnya insulin ini. Tapi karena dataset ini merupakan data medis, nilai ekstrim itu justru tidak kita hapus karena mencerminkan kondisi pasien dengan risiko diabetes tinggi. Oke, di sini saya melakukan distribusi target ya. Ini bisa dilihat jumlah pasien non diabetes atau 0 ini lebih banyak dibandingkan dengan pasien diabetes 01. Di mana di sini bisa dilihat dari persen sekitar 65% data termasuk kelas non diabetes dan 34,89% atau bisa kita bulatkan 35% itu termasuk kelas diabetes, sehingga dataset ini bersifat tidak seimbang. Di sini saya melakukan visualisasi correlation heat map ya, untuk melihat hubungan antar fitur numerik dan hubungannya dengan variabel target, yakni outcome. Warna merah itu menunjukkan bahwa korelasi positif, sedangkan biru itu korelasinya negatif. Di sini bisa kita lihat fitur glucose memiliki korelasi tertinggi sekitar 0,47, sehingga merupakan fitur yang paling dominan dalam prediksi diabetes. Sebenarnya selain glucose juga BMI ini juga cukup tinggi ya, bisa bilang 0,29, ada age di sini 0,24, dan pregnancy ini juga senilai 0,22 ya. Ya biarpun tinggi, kalau dibandingkan dengan glucose ya tidak terlalu kuat lah. Berdasarkan exploratory data analysis atau EDA yang kita lakukan itu terdapat 3 insight utama, yakni yang pertama, dataset ini bersifat imbalance sehingga model itu berpotensi bias terhadap kelas mayoritas. Yang kedua, fitur glucose merupakan fitur paling dominan terhadap target. Dan yang ketiga, data bersifat numerik, memiliki outlier dan hubungan antar fitur tidak sepenuhnya linear. Di sini nilai 0 pada fitur glucose dan insulin ini kita ganti ya menjadi none dan dilakukan imputasi menggunakan median. Kenapa sih imputasi median itu dipilih? Karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean. Ini bisa dilihat
bahwa glucose, blood pressure, skin thickness, insulin ini nilai nolnya sudah sama dengan nol semua ya. Selanjutnya di sini dataset kita bagi menjadi rasio 80-20. Di sini bisa dilihat test size-nya 0,2, tandanya itu rasionya 80 berbanding 20 menggunakan Stratify untuk menjaga distribusi kelas. Di sini kita juga menggunakan standar scaler itu untuk normalisasi. Lalu di sini kita melakukan modeling. Ini modelingnya sebelum dilakukan penanganan imbalance ya, logistik, di mana modelnya ada 3, logistik regression, random forest, dan juga KNN. Untuk hasilnya bisa dilihat, ini untuk logistik regression, ini untuk random forest, dan ini untuk KNN. Di mana random forest ini akurasinya tertinggi ya, 0,78, namun di sini FN-nya masih juga cukup tinggi, yakni 22, dan juga recall untuk kelas yang satu ini masih kurang memuaskan lah, 0,59. Nah, ini perbandingan akurasi modelnya ya, random forest-nya tertinggi. Nah, di sini kita menggunakan smooth, di mana smooth ini untuk menangani imbalance seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, setelah kita lakukan smooth, bisa dilihat ini distribusi kelasnya sudah seimbang antara kelas 0 dan 1, atau yang non diabetes dan diabetes. Sudah dua-duanya sudah 50%. Setelah smooth, kita lanjutkan lagi dengan pemodelan yakni logistic regression, di mana setelah smooth kita menggunakan max iternya 1000 dan random setnya 42, random forest and estimatornya 100 dan random setnya tetap di 42, dan juga KNN setelah smooth, di mana and neckboardnya 5. Di sini bisa kita lihat akurasi. Kalau kita bisa lihat di ketiga model, kita fokus di satu model saja deh, di random forest itu turun ke 0,75. Tapi di sini untuk FN-nya ini juga turun ke 17. Nah, ini pertanda bagus jika kita mengolah dataset medis. Oke, di sini saya putuskan dari ketiga model ini kan yang terbaik random forest. Jadi, saya putuskan untuk melanjutkannya dengan melakukan optimasi lagi untuk random forest, di mana kita melakukan tentu smooth dan juga kita menggunakan hyper parameter tuning menggunakan grid search CV. Yang pertama ini ya beberapa parameter random forest ini diuji melalui grid search. Ini contohnya n estimatornya, jumlah pohon itu dicoba 100 dan 200 dan sebagainya. Lalu di sini juga ada pipeline. Di sini terdiri dari 2 langkah ya untuk pipeline-nya, di mana semua itu meningkatkan jumlah sampel pada kelas minoritas yang tadi seperti di atas agar seimbang untuk mencegah datanya itu imbalance ya. Nah, lalu di sini random forest classifier ini, model klasifikasi ini kita gunakan juga dengan sebenarnya sama aja dengan yang di atas ya, random setnya 42. Lalu agar hasilnya itu konsisten dan end job-nya satu itu untuk memanfaatkan semua core CPU. Nah, lalu di sini untuk CV-nya kita menggunakan stratified 3 fold cross validation atau NSP sama dengan 3, itu memastikan distribusi kelas itu seimbang setiap fold. Ya, hasilnya yang ditemukan untuk base parameternya kurang lebih seperti ini ya, ada RFN estimatornya 100, pin fiber splitnya 20. Lalu untuk hasil optimasinya yang dimana menggunakan kombinasi dari kuning-kuning yang terbaik itu ya, hyperparameter yang terbaik itu seperti ini, dimana untuk akurasinya meningkat ke 75%, FN-nya juga turun ke 11, dan di sini recall-nya naik ke 0,80 untuk yang kelas 1. Kesimpulannya, pipeline yang menggabungkan smooth dan random forest dengan hyperparameter tuning berhasil meningkatkan recall, sehingga model lebih mampu mendeteksi kelas minoritas tanpa mengorbankan terlalu banyak performa keseluruhan. Pendekatan ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya optimasi parameter dan teknik balancing data untuk masalah klasifikasi tidak seimbang. Lihat di sini, saya juga menampilkan untuk random forest sebelum smooth untuk kita bandingkan setelah smooth dan juga setelah kita lakukan tuning. Di sini hasil optimasi di mana smooth itu digunakan, yang kita gunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Nah, hasil optimasinya menunjukkan peningkatan recall dari kelas minoritas, di mana di awal itu 59% dan menjadi setelah smooth menjadi 69% dan setelah kita lakukan tuning menjadi 80.
Dalam konteks medis ya, false negatif lebih berbahaya dibandingkan false positif, sehingga optimasi itu kita fokuskan pada peningkatan recall. Meskipun akurasi sedikit menurun, jumlah pasien diabetes yang berhasil terdeteksi meningkat signifikan. Jadi pada dasarnya, akurasi tinggi pada model awal itu disebabkan oleh bias kelas mayoritas. Nah, setelah SMOD dan tuning, akurasi sedikit menurun, tetapi recall kelas minoritas itu meningkat signifikan, sehingga model menjadi relevan untuk kasus medis. Oke, kita juga diminta untuk menyimpulkan apakah optimasi ini meningkatkan performa model. Jawabannya iya. Setelah dilakukan SMOD dan tuning, bisa kita lihat sendiri bahwa hasil dari random forest itu meningkat walaupun akurasinya menurun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.